Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jundi Haidar Prayudi. Lalu teman saya ada Teresia, Renal, Fidela, Hanun, dan Aureli. Dari kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang politik pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi pertama ada organisasi bentukan Jepang di Indonesia. Nah, pertama ada Gerakan 3A. Gerakan 3A ini dibentuk pada tanggal April 1942. Tujuan dibentuknya ini untuk merekrut dan mengerahkan tenaga rakyat yang akan dimanfaatkan dalam Perang Pasifik. Gerakan 3A ini terdiri dari Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Berbagai propaganda dilakukan agar gerakan tersebut sukses dan Indonesia dapat meyakini bahwa Jepang adalah bangsa Asia yang memiliki kelebihan dan dapat diharapkan membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat. Gerakan 3A ini dipimpin oleh Hiroshi Shimizu. Selanjutnya ada Putera. Putera ini kepanjangannya adalah Pusat Tenaga Rakyat. Dalam pelaksanaannya, Gerakan 3A ternyata tidak efektif dalam menggalang dukungan rakyat sehingga dibubarkan. Selanjutnya, pada bulan Maret 1943, pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau disingkat Putera yang dipimpin oleh 4 serangkai yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, Kiai Haji Mas Mansur. Adapun maksud didirikannya Putra adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya ada Chuo Sangiin. Chuo Sangiin ini dibentuk pada 1 Agustus 1943. Chuo Sangiin berarti Badan Pertimbangan Pusat. Ini adalah suatu badan yang bertugas mengajukan usul kepada pemerintah, menjawab mengenai masalah-masalah politik, dan memberikan saran-saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang. Badan ini dibentuk beranggotakan 43 orang Indonesia dengan Soekarno sebagai ketuanya. Selanjutnya ada Jawa Hokokai. Organisasi Putra oleh pihak Jepang juga dianggap lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia sehingga pada tanggal 1 Januari 1944 Putra pun kemudian diganti menjadi Jawa Hokokai. Jawa Hokokai merupakan pusat organisasi yang anggotanya terdiri atas bermacam-macam Hokokai sesuai profesinya, antara lain Kyoiku Hokokai, kebaktian para guru, Izi Hokokai, kebaktian para dokter, Fujinkai, organisasi wanita, Keimin Bunka Shidosho, pusat kebudayaan, Boei Engokai, tata usaha, membantu prajurit Peta dan Heiho, dan Hakokai, perusahaan. Tujuan organisasi Jawa Hokokai adalah untuk menghimpun kekuatan rakyat Indonesia untuk membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Menurut tradisi Jepang, hakikat kebaktian itu memiliki 3 unsur, yaitu pengorbanan diri, rasa persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti nyata. Ketiga unsur tersebut dituntut oleh pemerintah Jepang terhadap masyarakat Indonesia. Kegiatan Jawa Hokai berupa pendistribusian barang yang dipergunakan untuk perang seperti emas, permata, besi, dan aluminium. Selanjutnya ada MIAI atau kepanjangannya Majelis Islam A'la Indonesia. Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI merupakan satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang masih diperkenankan berdiri pada masa pendudukan Jepang karena dianggap mudah dirangkul oleh Jepang. Kegiatan MIAI terbatas pada pembentukan Baitul Mal atau Badan Amal dan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan. Selanjutnya, asas dan tujuan organisasi MIAI ditambah dengan turut bekerja dengan sekuat tenaga dalam pekerjaan membangun masyarakat baru untuk mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon.
Dalam perkembangannya, MIAI dirasa sangat membahayakan bagi Jepang karena mendapat simpati yang luas di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, MIAI akhirnya dibubarkan dan diganti lagi menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI dan disahkan pendiriannya oleh Gunseikan pada tanggal 22 November 1943 dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai ketuanya. MIAI sendiri dibentuk pada tanggal 22 November 1943 dan dipimpin oleh Kiai Haji Mas Mansur. Selanjutnya ada BPUPKI. BPUPKI kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dipimpin oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. BPUPKI ini bertujuan untuk menindaklanjuti janji-janji Jepang dalam sidang istimewa Parlemen Jepang, mempelajari dan memiliki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Selanjutnya ada PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada 7 Agustus 1945 bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. PPKI ini dipimpin di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Alasan dilaksanakannya kegiatan ekonomi diarahkannya untuk kepentingan perang sehingga seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Tahapan dilaksanakannya dalam rangka menguasai sumber-sumber ekonomi Indonesia. Jepang menyusun beberapa rencana antara lain tahap penguasaan yaitu menguasai seluruh kekayaan alam termasuk kekayaan milik pemerintah Hindia Belanda. Tahap penyusunan kembali struktur ekonomi wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan perang. Dalam tahap ini, rencanakan setiap wilayah harus dapat mencukupi kebutuhannya sendiri untuk menunjang kebutuhan perang. Dampak dilaksanakannya bahaya kelaparan melanda di berbagai daerah dan timbul berbagai penyakit yang mengakibatkan angka kematian meningkat tajam. Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, dan penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa di Pulau Jawa. Di Wonosobo, Jateng, angka kematian penduduk 53,7% dan di Purworejo, angka kematian mencapai 2,47%. Bahkan rakyat dipaksa makan makanan hewan seperti keladi gatal, bekicot, dan umbi-umbian. Sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan semakin terasa berat pada saat rakyat juga melaksanakan penggunaan sadang yang amat memprihatinkan. Pakaian rakyat kopang kambing dan ada penduduk yang memakai pakaian dari karung goni. Ada pula yang hanya menggunakan lembaran karet sebagai pakaian. Kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi telah mengakibatkan kehidupan rakyat Indonesia semakin sengsara dan penuh penderitaan. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia selama pendudukan Jepang lebih buruk apabila dibandingkan dengan
penderitaan dan kesengsaraan pada masa penjajahan Belanda, padahal Jepang menduduki Indonesia hanya 3,5 tahun, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Yang selanjutnya ada pengerahan tenaga kerja. Pemerintah Jepang banyak mengerahkan tenaga kerja secara paksa. Untuk mengerahkan tenaga kerja di desa-desa, dibentuk panitia pengerahan tenaga kerja yang disebut Rumokyokai. Tugas mereka adalah menyiapkan tenaga sesuai dengan jatah yang ditetapkan. Pada tahun 1944, pemerintah penduduk Jepang juga memperkenalkan sistem tonarigumi atau rukun tetangga yang merupakan kelompok-kelompok keluarga yang masing-masing beranggotakan 10 hingga 20 rumah tangga. Maksud didirikan tonarigumi adalah untuk mengawasi penduduk, mengendalikan dan memperlancar kewajiban yang dibebankan kepada rakyat. Pengerahan tenaga kerja paksa yang dilakukan pada masa pendudukan Jepang adalah Romusha. Untuk membangun sarana militer, Jepang sangat membutuhkan banyak tenaga kerja, maka dilakukan pengerahan tenaga penduduk secara paksa. Selain dipekerjakan secara paksa, mereka diperlakukan secara tidak manusiawi sehingga banyak yang meninggal. Selain pengerahan Romusha, pemerintah Jepang juga merekrut para wanita dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Korea, dan Cina untuk dipekerjakan sebagai wanita penghibur tentara Jepang atau Jugun Yanfu. Pada awalnya, para wanita dari berbagai negara Asia tersebut dijanjikan untuk menuntut ilmu di Jepang sebagai guru atau perawat. Namun, kenyataannya mereka malah dipekerjakan untuk memuaskan para prajurit Jepang yang sedang bertempur di medan Pasifik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebijakan pemerintah penduduk Jepang di bidang militer. Yang pertama ada Seinendan. Seinendan ini dibentuk pada 9 Maret 1943. Organisasi ini di bawah pimpinan Gun Seikan. Anggota Seinendan berjumlah 3.500 dengan persyaratan remaja berusia 14-23 tahun. Para anggota Seinendan dilantik pada 29 April 1943. Tujuan dibentuknya Seinendan ini adalah untuk melatih dan mendidik para pemuda agar mampu menjaga dan mempertahankan tanah air dengan kekuatan sendiri. Selanjutnya ada Keibodan. Keibodan dibentuk pada 29 April 1943. Tujuan dibentuknya Keibodan ini adalah untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan di Indonesia. Organisasi ini sama seperti Seinendan, yaitu di bawah kepemimpinan Gun Seikan dengan pembinanya Keimubu atau Departemen Kepolisian. Syarat menjadi anggota Keibodan adalah berusia 23-25 tahun. Anggota Keibodan berjumlah 28 orang. Selanjutnya ada Fujinkai. Fujinkai ini dibentuk pada Agustus 1943. Tujuannya adalah untuk membantu Jepang dalam perang menghadapi sekutu. Organisasi ini di bawah kepemimpinan perkumpulan istri para bupati dengan anggota wanita berusia 15 tahun. Selanjutnya ada Suishintai atau Barisan Pelopor. Dibentuknya pada 14 September 1944, diresmikannya pada 25 September 1944. Tujuan dibentuknya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Pemimpin organisasi tersebut adalah Ir Soekarno, dibantu oleh Otto Iskandar R.P. Suroso, dan Dr. Buntaran Marto Atmojo.
Selanjutnya ada Heiho. Heiho dibentuk pada April 1943. Dibentuknya oleh tentara Jepang yang ada di Indonesia. Tujuan dibentuknya itu untuk membantu Jepang dengan membangun kubu pertahanan, menjaga keamanan, dan ikut dalam medan perang Jepang. Anggota Heiho tercatat berjumlah 42.000 orang. Yang terakhir ada PETA atau Pembela Tanah Air. Dibentuknya pada 3 Oktober 1943, dibentuknya oleh Letjen Kumakichi Harada. Tujuan dibentuknya adalah untuk mencontoh Prancis yang memanfaatkan pemuda Maroko sebagai tentara Prancis. Keanggotaan PETA dibedakan dalam beberapa pangkatan. Ada 5 pangkatan, yaitu Daidanko atau Komandan Batalion, Kudanko Komandan Kompi, Sudanko Komandan Peleton, Budanko Komandan Regu, dan Gyuhei prajurit sukarela. Nah, selanjutnya itu ada kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di bidang sosial budaya. Nah, pada awalnya itu Jepang bersikap baik dan ramah kepada rakyat Indonesia. Para pemimpin pergerakan yang ditawan Belanda seperti Bung Karno, Hatta, dan Syahrir itu dibebaskan. Lagu Indonesia Raya juga boleh dinyanyikan asalkan lagu kebangsaan Jepang Kimi Gayo juga diperdengarkan. Nah, sikap Jepang yang manis dan ramah itu ternyata hanya palsu belaka. Kenyataannya, sikap dan tindakan Jepang mulai keras, kejam, dan semena-mena, dan menguras habis sumber daya alam dan tenaga rakyat Indonesia untuk mendukung kepentingan perangnya. Pada zaman Jepang, masyarakat hanya dibedakan menjadi saudara tua dan saudara muda, sedangkan penduduk timur asing, terutama Cina, adalah golongan masyarakat yang sangat dicurigai karena di negeri leluhurnya bangsa Cina telah mempersulit bangsa Jepang dalam mewujudkan cita-citanya. Nah, yang pertama itu ada bidang pendidikan. Sekolah dasar diperuntukkan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Sekolah menengah dibedakan menjadi 2, yaitu Shoto Chugako dan Chugako. Di samping itu ada sekolah pertukangan, sekolah teknik menengah, dan sekolah guru. Sekolah guru itu dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu sekolah guru 2 tahun, sekolah guru 4 tahun, dan sekolah guru 2 tahun. Yang ada hanya sekolah tinggi kedokteran di Jakarta dan sekolah tinggi teknik di Bandung. Kedua sekolah tinggi itu merupakan kelanjutan pada zaman Belanda. Salah satu kebijakan pendidikan masa pendudukan Jepang adalah penerapan sistem pendidikan militer, sehingga sistem pengajaran dan kurikulum sekolah disesuaikan. Oleh karena itu, siswa memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar kemiliteran, seperti baris berbaris dan menghafal lagu kebangsaan Jepang. Selain itu, para guru diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Yang kedua itu ada bidang bahasa dan sastra. Pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia, bahasa Belanda itu dilarang digunakan oleh pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang mengeluarkan larangan penggunaan bahasa Belanda secara ketat yang berlaku di toko-toko, rumah makan, perkumpulan, papan nama, dan iklan. Selain itu, pemerintah Jepang juga mengajarkan bahasa Jepang di sekolah-sekolah dan kursus bahasa Jepang di berbagai kota di Indonesia, serta menerbitkan surat kabar Kana Jawa Shimbun yang menggunakan huruf katakana. Namun, pemerintah Jepang mengarahkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di seluruh pelosok tanah air yang diwujudkan oleh penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pada semua sekolah dan sebagai mata pelajaran wajib. Pada masa pendudukan Jepang, karya sastra Indonesia sudah semakin banyak ditulis dalam bahasa Indonesia, seperti karya Armin Pane dan karya Abu Hanifah yang lebih dikenal dengan nama samaran El Hakim, yang memiliki karya seperti Taufan di Atas Angin dan Dewi Reni. Komisi Bahasa Indonesia yang juga berhasil membangun 7.000 istilah bahasa Indonesia pada akhir masa pendudukan Jepang. Perkembangan pesat bahasa Indonesia menjadi alasan untuk mengarahkan
penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan adanya keinginan untuk mendirikan Komisi Bahasa Indonesia. Yang terakhir ada bidang sosial. Salah satu kebiasaan yang wajib dilakukan masyarakat Indonesia adalah penghormatan pada Tenohika yang diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Namun, kebiasaan penghormatan ini ditentang oleh kalangan ulama sehingga timbul perlawanan fisik dari para ulama. Misalnya, perlawanan yang dilakukan KH Zainal Mustafa, seorang pemimpin pondok pesantren Sukamana, Tasikmalaya, Jawa Barat yang dikenal dengan peristiwa Singaparna. Dalam kerja bakti secara massal tersebut, rakyat dikerahkan untuk melakukan gotong royong, membersihkan selokan, saluran irigasi, memperbaiki rumah penduduk yang mengalami kerusakan, dan membantu penduduk yang terkena bencana alam. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Indonesia terhadap penduduk Jepang. Penderitaan rakyat Indonesia pada masa Jepang mendorong timbulnya perlawanan rakyat di berbagai daerah karena akibat kebijakan pemerintah Jepang yang sewenang-wenang di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Bentuk perlawanan rakyat dengan cara rahasia atau perjuangan bawah tanah dan perlawanan bersenjata. Perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup atau rahasia. Perjuangan bawah tanah dilakukan oleh para pemimpin bangsa yang bekerja pada pemerintah Jepang. Perjuangan bawah tanah dilakukan di Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Medan. Di Jakarta terdapat kelompok perjuangan rahasia, yaitu misalnya kayak kelompok Sukarni, Ahmad Sudarjo, Sultan Syahrir, dan kelompok pemuda. Berbagai perlawanan rakyat timbul di daerah Jawa Barat, Aceh, Blitar, dan Kalimantan. Satu, itu perlawanan rakyat di Tasikmalaya. Perlawanan rakyat di Tasikmalaya menentang Jepang dengan dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, pemimpin Pondok Pesantren Sukamana. Pada tanggal 25 Februari 1944, Zainal Mustafa memimpin para santri melawan Jepang dengan bersenjata tradisional. Perlawanan Zainal Mustafa berhasil ditumpas oleh Jepang dan banyak yang meninggal. Zainal Mustafa ditangkap oleh Jepang dan dibawa ke Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1944 dan dijatuhi hukuman mati. Yang kedua, perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan ini timbul karena pemaksaan Jepang untuk mengumpulkan padi dari rakyat. Muncul perlawanan rakyat Cidempet, Loh Bener karena tidak terorganisir. Perlawanan Indramayu dapat ditumpas dengan mudah oleh Jepang. Yang ketiga, perlawanan rakyat Kalimantan. Perlawanan di Kalimantan pada masa Jepang dipimpin oleh Pangsuma dengan melakukan perang gerilya. Jepang mengubah taktik dengan mengirim mata-mata, akibatnya itu yang ditangkap atau dibunuh. Yang keempat, perlawanan rakyat Aceh. Pada tanggal 10 November 1942, rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Jepang dengan pemimpin Tengku Abdul Jalil di Cotplieng, Aceh. Pada tanggal 10 November 1942, tentara Jepang menyerang Cotplieng dan dipatahkan oleh Jepang. Pasukan Jepang berhasil menembak Abdul Jalil dan para pengikutnya. Yang terakhir, perlawanan Peta Blitar. Perlawanan pasukan peta tersebut dilakukan untuk mencegah perlakuan Jepang yang kejam. Perlawanan peta dilakukan di bawah pemimpin Supriyadi pada tanggal 14 November 1942. Supriyadi berhasil melakukan serangan dan menduduki kota Blitar. Tetapi Jepang lalu menyerang balik dan berhasil menangkap Supriyadi dan diadili Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Pada pemimpin gerakan seperti Mulyadi, Dr. Ismail, dan Sudarno dijatuhi hukuman mati.
Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.